SMA kan, kayak anak usia tanggung gitu kan, kayak masa puber-puber gitu kan. Jadi kan ngikutin juga sama apa namanya sifat orang ini, nengok-nengok juga apa namanya, nengok-nengok juga kan orang ini kan, karena pun belajarnya kan kalau misalnya terus menerus belajar terus gitu kan orang tuh bosan, kadang diselingi juga lah sama permainan-permainan juga kan, tapi ya tetap juga ada pembelajarannya juga. Terus menguasai gitu kan, jadi misalnya dalam satu kelas itu ada 3 orang yang menguasai, jadi kami buat 3 kelompok. Jadi atur kelompok 3 kelompok, terus diajarin lah sama yang udah ngerti ini dari 3 orang tadi masuk ke kelompok itu seperti itu. Biasanya karena kan akuntansi ini kan biasanya pemahaman kan, misalnya dia nggak paham, misalnya ngejurnal dia nggak paham gitu kan, rupanya ada teman yang lebih paham, ya udah masuklah ke situ, ke kelompok itu seperti itu. Biasa kali kayak gitu di situ. Bu, apakah RPP dapat dibuat dengan singkat, misalnya 1 halaman? Kalau untuk semester ini kan karena dia RPP daring namanya, jadi dibuat dalam 1 lembar RPP. Itu Bu, kayak mana gitu metode caranya gitu? Dalam RPP itu apa tuh gitu? Dalam 1 lembar itu dia ada tujuan pembelajarannya, terus materi apa yang mau diajarkan kan, tapi materi pokoknya, terus sama kegiatan pembelajarannya, ada kegiatan pendahuluannya, kegiatan inti sama kegiatan penutup itu. Nah, kalau RPP itu kan banyak kan dia apa namanya bagian-bagiannya kan, tapi kalau ini kayak materi, tujuan sama kegiatan itu, kegiatan pembelajaran. Terus sama apa tuh media pembelajarannya apa, sama penilaiannya apa, tapi penilaian singkat aja kalau misalnya dia tertulis atau dia pakai lisan, seperti itu penilaian. Assalamualaikum Bu. Saya di sini ingin mempertanyakan tentang RPP daring Bu, materi transaksi jurnal penyesuaian. Jadi di sini kan Bu buat metode pembelajaran itu discovery learning. Jadi saya ingin bertanya, kenapa Ibu membuat discovery learning itu gitu dalam pembelajaran ini, dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran daring Bu? Oke. Jadi kalau di RPP sekarang ini yang materi jurnal penyesuaian ini dipakai metode discovery learning, itu bisa dilihat dari kegiatannya, kegiatan pembelajarannya. Jadi semua kegiatan pembelajaran itulah yang masuk ke dalam metode discovery learning itu. Jadi yang pertama itu memberi rangsangan. Jadi pertama coba naik. Jadi kegiatan pertama itu kan kita masih pendahuluan kan, maksud dia kegiatan inti, inilah dia yang menjadi langkah-langkah metode discovery learning itu. Jadi kita memberi rangsangan kan, diberi pertanyaan dengan materi yang lalu, kan bisa dibaca di sini kan, kita beri rangsangan, terus nanti kita bahas materi sebelumnya, baru masuk nanti materi yang akan dipelajari. Terus nanti kita bertanya sama anak muridnya, seperti itu, ngasih materi juga. Nanti di akhir juga kita evaluasi kegiatannya. Jadi discovery learning itu ada kegiatannya itu ya seperti itu, beri rangsangan, ngasih materi, nanti kita ngasih pertanyaan sama mereka, nanti mereka jawab, terus nanti dievaluasi seperti itu. Karena dia kalau misalnya di RPP daring, karena kan kita terbatas nih kegiatannya kan, jadi kalau untuk discovery learning ini sepertinya bagus untuk diterapkan di RPP daring ini. Kan ada 3 penilaian itu penilaian pembelajaran yang dimiliki ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi dari ketiga ini penilaian sikap itu maksudnya gimana? Kalau di RPP ini atau kalau biasanya? Kalau biasanya kalau kita di kelas kan sikap dia kita lihat, misalnya gimana cara dia menjawab
menjawab pertanyaan dari guru, kan bisa kita lihat tuh kan sikap dia seperti apa, terus gimana dia cara menjawab dia seperti apa. Sebenarnya sikap itu kan bisa dinilai dari keseharian dia di kelas itu bagaimana kan. Tapi kalau misalnya di sini kan kita kan terbatas gitu, nggak bisa kita lihat sikap dia seperti apa gitu kan. Biasanya kita lihat lah misalnya waktu kita ngasih soal sama dia cepat tanggap gitu, dia cepat menyelesaikan soal yang kita berikan seperti itu. Ini dari situ. Terus Bu, ini kan dia ada cuma tiga di APP dari ini kan. Yaitu dia cuma kayak penilaian, kayak cuma kegiatan pendahuluan, inti sama penutup gitu kan. Jadi evaluasi nggak ada kan Bu. Jadi itu gimana gitu Bu, evaluasi dalam APP dari ini? Evaluasinya? Iya. Sebenarnya ada, tapi kan karena ini kan cuman sebagai kita kan diminta sama apa ya, RPP-nya itu hanya untuk 1 lembar aja gitu. Jadi kegiatannya hanya dipersingkat aja gitu. Sebenarnya evaluasinya sebenarnya ya ada, tapi untuk RPP-nya kita persingkat aja jadi seperti ini. Jadi nggak gitu. dibuat dalam RPP. Nanti kita buat lagi evaluasinya seperti apa. Ini kan dipersingkat aja nih. Yang mau kita evaluasi itu apa, pengetahuannya dari mana, penilaiannya kan, terus keterampilannya sama sikapnya. Seperti itu. Jadi terakhir dia antara RPP daring sama luring itu kelemahan dari RPP daring ini apa aja gitu? Kelemahan dari RPP daring? Maksudnya yang kan biasa kan RPP luring kan banyak tuh yang online cuma singkat aja, jadi kelemahan itu apa gitu? Nggak ada kayak di luring itu. Ini kan karena yang tadi bahas juga kan, karena dia memang hanya dipersingkat aja. Misalnya di sini kan nggak ada itu apanya, ini kan hanya tujuan aja kan, nggak dikasih tahu KD-nya, KD kan KD 1, KD 2 sampai KD 4 itu kan nggak dibahas di sini. Terus materi pokoknya juga cuman seperti ini aja kayak gitu. Terus cuman singkat-singkat aja lah. Kalau RPP kan karena cuma diminta 1 lembar aja gitu kan. Jadi ya udah, yang intinya aja, tujuannya ada, materi pokoknya ada, kegiatan inti, pendahuluan, inti dan penutup ada, sama penilaian ada, selesai. Itu aja sih Bu yang saya tanyakan. Terima kasih ya Bu. Iya, sama.